proses pengurutan data atau short processing. Proses pengurutan data adalah proses yang mengawali pemrograman pada filing system. Ada beberapa cara pengurutan data, tetapi untuk pengenalan ini hanya diberikan contoh pengurutan data bubble sort, di mana bubble sama dengan gelembung artinya. Prinsipnya, gelembung udara yang ada di dalam air akan menuju ke atas, sedangkan komponen yang berat akan turun ke bawah. Contoh 4321 dengan menggunakan proses bubble sort, baca data ke-1 yaitu angka 4, dan yang kedua, data yang kedua yaitu angka 3. Jadi kita baca dulu 4 dan 3. Dibandingkan jika lebih besar, jadi jika 4 lebih besar daripada 3, tukar tempat. Jika tidak, lanjutkan, di mana T adalah tahap dan L adalah langkah. Tahap pertama, 4 dengan 3, tukar tempat. Hasilnya 4 di sini, 3 di sini. Langkah yang kedua yaitu 4 dengan 2. Dipindahkan, hasilnya ini 3, 2, 4, 1. Langkah yang ketiga, angka 4 bandingkan dengan 1, hasilnya 3, 2, 1, 4. Ini tahap yang pertama. Tahap kedua, langkah pertama, 3 dari 3, 2, 1, 4 ini, 3 dibandingkan dengan 2, maka pindah. Hasilnya menjadi 2, 3, 1, 4, di mana 4 sudah paling. Kemudian langkah yang kedua pada tahap kedua ini, 3 dibandingkan dengan 1. Hasilnya 3 pindah ke sini. Maka pada tahap kedua itu hasilnya adalah 2, 1, 3, 4. Kemudian tahap ketiga, langkah pertama, 2 dibandingkan 1, maka pindah 1, 2, 3, 4. Begitu juga angka 4, 3, 5, 2, 3, 1 bisa dilihat di sini, ya, bisa dilihat di sini, dipelajari sendiri. Tahap ke-1, tahap kedua, tahap ketiga, ini, dan tahap keempat, kemudian tahap kelima. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ini dipelajari pelan-pelan. Prosedur. Setiap kali membuat program, data harus direkam dulu dengan membuat program data entry untuk masing-masing file data. Jadi minimal ada 2 program, yaitu program perekaman data dan program aplikasi yang diminta. Jadi merekam data dulu, kemudian datanya itu mau diapakan, diurutkan atau diproses apa, begitu maksudnya. Kita lakukan program perekaman angka titik dat. Kita lakukan proses random, ya. Jadi ini flowchart dasar filing system ini sudah kita pelajari. Open random ini kita bersatu 10 SA1 string getter source. Kemudian ini, kemudian program perekaman datanya, input angka, kemudian jika bintang selesai. Kalau tidak ini seperti yang sudah pernah kita lakukan, ya. Ini program perekaman data secara random, kemudian diterjemahkan di sini. Jadi flowchart tadi ditulis dalam bentuk ini. Sekarang kita akan melakukan proses pengurutan data, program pengurutan data. Jadi
bentuk program specification-nya seperti ini. File name angka, nomor 1 ada angka, nomor 2 adalah sort angka. File tipenya I, record lengthnya 3, random. Jadi angka, kemudian dari data ya, data-data tertulis, kemudian masuk program, data-data yang sudah ada, kemudian diproses menggunakan program ini, kemudian akan menghasilkan sort angka berurutan. Bentuknya random. Kemudian fieldnya, namanya angka, lengthnya panjangnya 3 digit, kelasnya numerik, digitnya baca data angka di angka, kemudian simpan di memori, urutkan secara ascending. Ascending itu pengurutan dari kecil ke besar, sedangkan descending pengurutan dari besar ke kecil. Kemudian kita hasilnya di layar monitor. Input data yang sudah kita kerjakan adalah ini, 43523 yang tadi itu. Kemudian ini proses bubble sort. Start print ini inputan proses, kemudian n sama dengan 1, x sama dengan 0, dim. Nah ini dimension, kita buat dimensionnya string 100, padahal jumlahnya hanya berapa tadi itu, hanya sekitar 10 ya. Tetapi kita membuat dimension, kita siapkan yang banyak, lebih dari yang diminta, misalnya 100. Kalau yang diminta 10 ya 100, kalau yang diminta 30 ya 100, kayak yang diminta 50 ya kita buat dimnya 100. Tapi kalau yang diminta, yang akan diproses itu banyaknya 200, ya kita dim misalnya string 500 gitu, jadi lebih dari 200. Setelah dim, open ini, bit ini ya, flowchart dasar filing system, kemudian masuk ke sini. Nah ini diprosesnya di sini. N sama dengan N1, apakah N lebih besar daripada X? Get buffer 1 N, SS1, kemudian A string ke S sama dengan A1 string. Nah, kemudian balik lagi ke sini. Ini adalah proses simpan tabel. Jadi, get buffer 1 ke N, baca data yang ke N, kemudian disimpan data tadi, A1 string ke S, yang ke S, S-nya ini adalah sama dengan A1 string yang dibaca. Itu seterusnya sampai selesai. Selanjutnya proses sorting. Pertama kali T-nya 0, T per 1. L sama dengan 0, L per 1, kemudian balik lagi menuju atau dilanjutkan menuju ke B. Dicek apakah file atau value atau nilai dari A string yang ke L lebih besar daripada value dari A string yang ke L per 1. Jadi misalnya L-nya 1, apakah file dari A string ke 1 lebih besar daripada A string yang kedua. Kalau di sini kedua, apakah file A string yang kedua lebih besar daripada yang ketiga. Kalau di sini 3, apakah ini lebih besar daripada yang keempat. Kalau iya, dilakukan proses switching, yaitu proses pemindahan. Caranya, bstring, kita buat variabel bstring diisi dengan A string yang ke L.
Kalau sudah, sekarang A-string yang ke L diisi dengan A-string yang lebih besar tadi, A-string ke L plus 1. Terus-terusnya. Ini yang tahap pertama. Kemudian, apakah L ini lebih besar dari S min T? Apakah langkah ini sudah melebihi batas S min T? Kalau iya, lakukan proses D. Lakukan proses D itu proses 190. Jadi di sini proses ke D, masuk ke sini, langkah untuk langkah ya. Kalau tidak, apakah T lebih kecil daripada S min 1? Kalau iya, langkah ke C, yaitu nomor 170. Langkah ke C, masuk sini, kembali lagi. Kalau tidak, kemudian proses penulisan Z sama dengan 0, Z tambah 1, apakah Z lebih besar daripada S? S itu adalah jumlah data atau banyaknya data. Kalau iya, selesai. Kalau tidak, print angka, itu A string ke Z. Kemudian, listing programnya ini, dimensionnya ini, kita tulis dimensionnya, dan ini, selesai. Logika program pengurutan data. Keterangannya, dim adalah dimension, yaitu pesan tempat di memori. Dim A12, angka dalam kurung 12 disebut subscribe. Dengan pesan tempat ini, data yang tersimpan di sana nanti tidak akan terpisah-pisah. Seperti naik kereta api, walaupun jumlah tempat duduknya banyak, tapi kalau kita membawa 5 orang, kalau tidak pesan tempat duduknya bisa terpisah-pisah, ya toh? Supaya tidak terpisah-pisah, maka dilakukan proses dimension, pesan tempat di memori. Proses sorting atau pengurutan data dilakukan di memori, bukan di tempat rekaman, tetapi di memori. Jadi data lebih dulu ditempatkan di memori, baru kemudian dilakukan proses sorting. Kalau itu dilakukan langsung dari tempatnya, itu akan memerlukan waktu yang banyak, sebab akan berkali-kali membaca, mencari tempatnya. Tetapi kalau di memori sudah langsung ketemu, ini tempatnya di sini dan sebagainya. Untuk membaca dim, kalau dim A12, misalnya baris datanya 9374 dan sebagainya, ini datanya. Kalau dimensi 1, data itu akan diletakkan seperti ini. Jadi ini data pertama, data yang kedua, data yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga data yang kelima bisa langsung ketemu. Data yang kelima adalah A kelima adalah min 1 ini. Data yang ke-12 ini adalah 8. Begitu, ini kalau dimensi 1. Sekarang kalau dimensi 2, ada baris, ada kolom. Misalnya datanya ada ini 9, min 3, dan sebagainya. Ini jumlahnya ada 12. Dikali pada 2 dimensi, maka ini yang pertama 9, min 3, dan 7 ini diletakkan pada baris pertama, kemudian 4, min 1, 7 pada baris kedua, 5, 6, 14 pada baris ketiga, dan 2, 10, 8 pada baris keempat. Jadi baris ke-1 9, min 3, 7, baris kedua adalah 4, min 7, D.
Jadi kalau misalnya A 1,1 berarti pada baris ke-1 kolom ke-1 yaitu angka 9. Baris ke-1 angka ke-1. Kalau ini kolom kedua baris kedua, kolom kedua ini baris kedua ini hasilnya adalah -1. Begitu juga kalau kolom ketiga baris keempat, kolom ketiga adalah ini kolom ketiga, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom ketiga baris keempat 1, 2, 3, 4, maka isinya adalah angka 8. Sedangkan kalau dimensi 3, ini baris ke-1, ini baris kedua, ini baris ke-3. Ya, baris ke-1 terdiri dari ini lapis ke-1, ini lapis kedua, dan baris ketiga. Lapis ke-1, angka 1, 1, 1, itulah angka 9. Ini baris ke-1, ya, ini lapis ke-1, baris ke-1, ini adalah angka 9, kolom ke-1. Misalnya kolom ini, baris ketiga, lapis ke-1, baris ketiga, ini baris 1, baris kedua, baris ketiga, lapis ke-1, itu adalah angka -1. Tadi flowchartnya tadi, keterangannya, S itu adalah variabel untuk simpan data, T adalah variabel untuk tahap. Jadi nilai itu sama dengan X-1. Jika datanya 20, maka T-nya dikurangi 1 ada 19. L adalah variabel untuk langkah. Nilai L sama dengan X-1. Jadi kalau datanya 20 dan T-nya 7, maka L-nya 13. Kemudian tabel karakter ASCII. Jadi angka 09 tertulis pada angka ASCII itu 40 sampai dengan 57. Jadi angka 0 sampai 9 itu ASCII 48, ASCII 49, ASCII 50 sampai dengan ASCII. Dengan abjad A sampai Z itu mulai dari ASCII 65 sampai ASCII 90. Abjad besar. Sedangkan A sampai dengan Z kecil pada ASCII itu tertulis angka 97 sampai dengan 122. Sedangkan karakter lain, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip, dan sebagainya dicari sendiri nanti. Ada yang 91 sampai 96 dan 123 sampai 25. Contoh print ASCII. Print ASCII 0 akan mendapat angka 48. Print ASCII 9 mendapat angka 57. Print CHR string dari 48 akan ketemu huruf O. Print CHR string 90 akan ketemu angka 2. Ya, dan sebagainya. Logika program tadi angka 10 sampai dengan 80 baca data yang telah direkam, kemudian 90 sampai 135 simpan data di memori, sedangkan 140 sampai dengan ini adalah proses data dengan ketentuan jika satu string sama dengan lebih besar A2 string, maka
dilakukan pergantian tempat atau swap. Jadi maksudnya baris 10 sampai 80, ya tadi itu, baris 10 sampai 80 ini. Dari 90 sampai dengan 135 simpan data di memori. Lihat saja data tadi. Dari 140 sampai dengan 220, proses sort dengan ketentuan jika satu string lebih besar A2 string, maka dilakukan pergantian tempat atau swap. Yaitu ini. Ini hanya keterangan dari program yang telah dibuat. Pada proses penulisan output, data masih berada di memori pada tempat masing-masing di dimensi yang telah ditentukan. Sedangkan counter Z menunjukkan data angka yang tersimpan di sana. Proses dari pengurutan data selesai.